Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilaria Maza di UPT 18 10 15 10 12 dari kelas 2. Di sini saya diberi tugas tentang kita akan membahas topik mengenai bagaimana kondisi lingkungan di Provinsi Sumatera Barat, dan yang kedua bagaimana status mutu air dan status mutu air sasaran di Provinsi Sumatera Barat, dan yang ketiga bagaimana peranan parameter mutu air di Indonesia, dan yang terakhir bagaimana baku mutu air limbah di Sumatera Barat. Pada materi pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana isu prioritas lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa dekade belakangan ini terdapat isu tentang lingkungan yang semakin meluas berakibat kepada hubungan manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan perkembangan isu yang sangat luas ini, maka kesadaran masalah lingkungan tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi dapat dilihat dalam dimensi fisik. Banyak masalah tergantung sumber daya yang ada di lingkungan tersebut. Sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut apabila dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan masing-masing secara individu akan memiliki kemampuan regenerasi sendiri. Akan tetapi jika sumber daya tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak merusak lingkungan, tersebut tidak menjadi keselamatan atau mengurangi keselamatan. Apabila manusia meningkatkan produksinya dan konsumsinya sehingga dengan terjadinya pencemaran akan menurunkan kualitas lingkungan yang tidak dapat kita hindarkan. Melihat kondisi yang lingkungan yang sekarang ini, contohnya saja lingkungan yang tercemar itu akibatnya PT Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku utama produksi. PT Semen Padang ini merusak lingkungan yang terjadi di daerah perusahaan dan lingkungan masyarakat sekitar. Konflik tersebut terjadi karena dan akhirnya konflik tersebut merugikan lingkungan di sekitarnya, dan akhirnya pemilik perusahaan PT Semen tersebut mengganti rugi pada semen atas penurunan produksi padi karena sumber air sawah mereka tercemar limbah perusahaan, dan berkurangnya dari yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu bagaimana status mutu air dan status mutu air sasaran di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan analisis kualitas air Sungai Batang Aru, kita asumsikan bahwa penentuan Sungai Batang Aru berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang pembagian kelas air Sungai Batang Aru yang dimulai dari perbukitan yang berada di Kecamatan Lubuk Kialang sampai dengan bertemu dengan beberapa sungai kecil yang menghubungkan Kota Padang. Status mutu air menunjukkan bagaimana tingkat pencemaran air yang ada dalam waktu tertentu dibandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Sungai Batang Aru dikatakan tercemar apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal. Berdasarkan hasil perhitungan atau hasil indeks perhitungan
Status mutu air Sungai Batanghari dari hulu ke hilir telah mengalami penurunan status mutu air dari kondisi baik menjadi kondisi tercemar ringan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks pencemaran status mutu air pada titik pantau 1 yang menunjukkan kondisi baik, sedangkan pada titik 2 dan 3 menunjukkan cemar ringan. Hal ini menjadikan kualitas air Sungai Batanghari dari hulu ke hilir pada segmen 1 dan 2 dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tanaman. Dan strategi pengendalian pencemaran air Sungai Batanghari dirumuskan berdasarkan kualitas air, tingkat pencemaran, studi literatur, dan wawancara dalam instansi yang berwenang untuk memperoleh informasi tentang upaya pengendalian pencemaran air sungai sehingga dapat diidentifikasi faktor internal maupun eksternal dalam pengendalian pencemaran air Sungai Batanghari. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa kondisi air Sungai Batanghari yang ada di Kota Padang untuk konsentrasi BOD di semua titik pantau dari hulu ke hilir dan konsentrasi TSS di hilir sungai pada titik pantau 3 telah melebihi kriteria mutu air kelas 2 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2007 dan status mutu air dalam kondisi baik, sedangkan pada titik 2 dan 3 menunjukkan telah tercemar ringan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu, air itu merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan kehidupan manusia, bahwa air merupakan sumber keberlangsungan hidup manusia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga memajukan modal dasar dan faktor utama di dalam pembangunan. Dan air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil. Dan mutu air adalah kondisi air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, mutu air itu terdiri dari kelas air yang merupakan peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Kriteria mutu air dan diukur dari mutu air untuk setiap kelas. Yang pertama diukur dari rencana pendayagunaan air. Yang kedua, bagaimana mutu air? Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dalam unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Selanjutnya, status mutu air. Status mutu air adalah tingkat atau kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat diperhitungkan beberapa zat pencemar yang dapat ditenggang oleh adanya air. Peruntukan beban pencemaran air ini merupakan daya tampung beban pencemaran air bagi penerima yang telah ditetapkan dan diperuntukannya. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air yang tidak memadai lagi karena substansial tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintah Daerah. Pengelolaan kualitas air itu dimaksudkan untuk memelihara kualitas air dengan tujuan melestarikan fungsi air dan melestarikan conservation atau pengendalian atau kontrol pelestarian kualitas air yang dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi yang sebenarnya.
Penetapan baku mutu air selain didasarkan dan diperuntukkan berdasarkan Designated Benefit Water Use Act juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota meliputi program kerja dan pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan. Dan yang dimaksud dengan mutu air sasaran atau water quality objective adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.